Selamat datang kembali dan terima kasih masih mengikuti serial Finland yang berjudul Unknown Soldiers atau Tuntematon Sotilas. Sebuah adaptasi kisah perang antara Finland dengan Uni Soviet di awal Perang Dunia Kedua. Nah, di episode yang lalu berbarengan dengan merangseknya Nazi Jerman menggempur sisi barat Rusia, Finland turut memperoleh keberuntungan dan berhasil membalas dendam dengan menginvasi balik bangsa Rusia. Dan pada 1 Oktober 1941, kota Petrozavodsk berhasil dikuasai oleh Finland dan sempat diganti nama dengan Anislina. Tapi di balik ini semua, para serdadu sebenarnya berharap dengan diraihnya kota Petrozavodsk, mereka bisa pulang kembali ke rumah masing-masing di Finland. Tapi apakah harapan mereka menjadi kenyataan? Sedangkan di selatan, sekutu senior mereka, Nazi Jerman, masih terus menggerus Uni Soviet dengan sangat bengis. Episode ketiga ini berjudul An Officer Glass atau Gelas Sang Perwira. Dibuka di markas batalion yang baru di kota Petrozavodsk. Antero Roka terlihat sedang dihukum oleh Letnan Lamio karena ucapannya yang meremehkan pangkatnya. Tapi memang inilah Roka. Ia adalah petarung yang super, tapi ia tak memiliki disiplin yang pantas untuk pangkat yang lebih tinggi darinya. Apalagi jika perwiranya berusia jauh lebih muda dari dirinya. Lamio sendiri ialah perwira karir. Ia mendapatkan pangkatnya dari sekolah dan pendidikan, bukan dari pertempuran sungguhan. Tapi bahkan dihukum pun tak bisa mengubah kepribadian Roka yang terus memandang rendah para perwira. Hanya Letnan Koskela yang tahu seperti apa diri Roka. Onko selvä? Poistukaa! Lähti hukkumaan. Keesokan harinya para serdadu dibangunkan di baraknya, tapi kali ini berbeda. Mereka semua tampak semakin tak menghargai Letnan Lamio yang kini sudah menjadi kapten. Lamio dianggap hanya becus di kantornya, menghukum dan memerintah, namun tak berguna di pertempuran. Mereka lebih menghormati Letnan Vilo Koskela dan lebih menurut kepada perintah perwira ini. Sejenak kemudian semuanya pun berangkat. Dan dengan ini harapan untuk pulang ke Finland semakin menjauh. Petrozavodsk bukan tujuan terakhir, melainkan awal dari peperangan yang mengerikan yang masih akan mereka jalani. Berbeda dari yang dulu-dulu, kini wajah para serdadu tak sumringah lagi. Kesedihan dan ramalan kengerian mampir di benak mereka. Lagi pula musim dingin Soviet yang mematikan sudah datang mengancam. Saat ini skuad pertama dipimpin oleh Roka sudah mengenakan pakaian musim dingin lengkap dengan perangkat skinya. Mereka sedang mengamati pelaksanaan hukuman mati untuk para serdadu yang melanggar perintah perwira. Ini sekaligus seakan-akan menyinggung sikap Roka biasanya yang selalu meremehkan para perwiranya. Upacara ini dilakukan di salju yang hampir setinggi lutut. Vihollisen läheisyydessä kieltäytyneet noudattamasta esimiehen palveluksessa heille antamaa Tulta! Setelah ini para serdadu pun melanjutkan patroli mereka sampai ke area Swir pada bulan Januari 1942. Jerman sudah tak bisa menepati sesumbarnya akan menaklukkan Soviet sebelum musim dingin 1941 tiba. Di tahun baru ini, peperangan hanya akan menjadi semakin berat dan semakin mengerikan. Belum menyebut jika setiap patroli yang dilakukan oleh pasukan Finland di atas salju ini sedemikian berat dan sangat melelahkan. Kita menengok skuad Lahtinen yang sudah sampai di satu titik dekat pertahanan Soviet. Ia menyandang senapan mesinnya, menahan kantuk dalam hawa dingin membekukan ini. Tapi di depan tiba-tiba melintas sesuatu hingga... Namun skirmish ini lantas menjadi semakin brutal. Hampir semua tentara Finland melarikan diri. Tapi Lahtinen masih ngeyel dengan Maxim 0921-nya. Ia tak mempedulikan kawan-kawannya yang mundur dan berlari. Meski ketika ia kehabisan amunisi, ia dijemput naas. Jauh di belakang, skuad Roka baru saja tiba dan melihat bagaimana tentara merah memporak-porandakan kawan-kawannya. Seorang serdadu memberitahu jika Lahtinen tertembak punggungnya dan tewas memeluk senapan mesinnya.
Mengantisipasi serangan balik Uni Soviet, pasukan Finland segera memperbarui garis pertahanan mereka lebih ke belakang. Dan setelah beberapa jam, tak tampak Soviet melanjutkan serangannya. Selanjutnya tanpa disangka siapapun, Roka mengajukan diri untuk menjadi pioner di depan. Ia hanya minta ditemani oleh Silvonen dan segera meluncur ke flank kiri. Matahari sudah tenggelam dan kondisi semakin dingin mematikan. Roka segera membaca situasi dan merambat ke depan sendirian. Ia melihat ke bawah, Soviet sedang bergerak mengepung tentara Finland. Jika ini dibiarkan, mereka pasti akan terkepung dan musnah. Roka pun segera mengajari Silvonen apa yang harus dilakukannya agar kegilaan ini bisa berhasil. Silvonen cuma harus selalu siap untuk mengganti magazin. Roka lah yang akan beraksi sendirian dan Siellä repussa täydet lippaat. Anna se taivaan ei anteeksi. Pitäisikö ne on peräti yhdeksäksi ja täydet lippiä? lebih dari 3 peleton tentara merah habis dibabat oleh seorang petani Finland, Antero Roka, dengan senapan Suomi KP-31. Silvonen sendiri semakin paham kenapa Roka seakan-akan tak butuh perwira untuk memimpinnya. Roka sendiri sempat terluka di kepalanya, tapi ia masih bugar dan semakin membabi buta. Viisivät. Mihinkään? Tuo perkelehän se on tuo närreen takan. Et siihen Setelah ini Roka diizinkan untuk pulang ke rumah menemui keluarganya. Ia kembali menjadi petani untuk sejenak dan menikmati kedamaian yang tersedia bersama istri dan ketiga anaknya. Selang seminggu kemudian, Roka sudah kembali ke garis depan. Kali ini bersama sahabatnya Hietan dan Raikkanen berusaha mencuri minuman keras. Sipilä. Film pun berikutnya maju di tanggal 4 Juni 1942. Sudah setahun lebih Jerman menginvasi Soviet, tapi masih belum berhasil merobohkan Joseph Stalin dan para marsalnya. Malah sekarang Hitler menyempatkan diri untuk mengunjungi Finland demi merayakan ulang tahun Marshal Mannerheim yang ke-75. Meski ini ada untungnya karena para serdadu bisa beristirahat dan minum-minum bersama. Bahkan Letnan Koskela pun ikut bersenang-senang dan mengangkat gelasnya. Semuanya menjadi edan dan menyanyikan lagu-lagu komunisme Soviet. Beberapa jam kemudian dengan kondisi yang sangat mabuk, Koskela masuk ke ruangan para perwira yang sebenarnya juga mabuk-mabukan. Koskela melihat tak ada yang menarik di sini kecuali dengan Kari Luoto yang saat ini sedang sangat bersemangat menyanyikan lagu-lagu patriot Finland. Sebenarnya Koskela sendiri sudah muak dengan acara sok resmi ini dan para perwira yang sok patriot ini lantas memutuskan Hehkuvin mielin puoltaan nouse, syntymämaatas riemuten lastesi vuoksi. Perkele, minä vedänkin vaihteen kakkoselle. Oi, Ville rauhoitu. Sisa perwira lainnya, bahkan Lamio, tak berani sama sekali untuk menghalangi Koskela. Berikutnya, bunker Koskela didatangi oleh beberapa serdadu baru sebagai tambahan untuk peletonnya. Kali ini ialah 2 orang serdadu bernama Honka Yoki yang sangat serius dan hampir membuat Koskela tertawa karena bersenjatakan sebuah busur dan anak panah. Selanjutnya ialah remaja berusia 19 tahun bernama Hauhi. Melihat bahwa Hauhi ini masih perawan terhadap segala jenis pertempuran, ia menyuruh Roka untuk membimbing pemuda ini. Maka keesokan harinya, Roka ditugasi untuk membawa serta Hauhi yang lebih pantas menjadi anaknya sendiri. Mereka berdua menjelajahi parit dan turut mendengarkan propaganda yang disuarakan oleh Soviet.
Roka sendiri terus mengajari apa saja yang diperlukan untuk bertahan di perang parit di tengah hutan ini. Beberapa jam berikutnya pun berselang. Van Hala mendatangi Hauhi dan memberinya isyarat jika tugas jaganya sudah tiba. Tapi tak lama kemudian, alarm dibunyikan pada seluruh peleton dan ternyata beberapa hari kemudian, seluruh batalion dikumpulkan untuk menyambut Natal bersama. Tak terasa, 1 tahun sudah terlewati sekali lagi dan sekarang ialah Desember 1942. Malam harinya, di bunker masing-masing semuanya merayakan Natal dengan hikmat. Meski cuaca semakin brutal dan hawa dingin semakin menusuk tulang. Semuanya tampak sendu, kecuali Roka yang memikirkan keluarganya jauh di Finland. Ia tahu dan menyesali bagaimana anak-anaknya kini tak bisa merayakan Natal bersama ayahnya. Nah, demikianlah episode ketiga dari Tuntematon Sotilas. Jangan lupa masih ada 2 episode lagi dari serial ini. Pastikan pantengin terus Jauh Dekat Film bersama Ogut. Wassalamualaikum, yuk, bye.